saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat halaman web yang dinamis dengan menggunakan PHP dan MySQL. Ini adalah tampilan web yang saya buat, tapi sebelum memulainya, kita harus membuka Excel terlebih dahulu untuk menjalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu, kita akan membuat database-nya dengan cara membuka browser dan mengetikkan localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama DB Persoma. Di dalam database tersebut terdapat dua tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel departemen. Di sini kita akan merelasikan kedua tabel tersebut. Jadi di sini tabel yang membutuhkan adalah tabel pegawai, karena tabel pegawai akan mengambil data ID departemen dari tabel departemen. Di mana untuk lebih jelasnya, kita akan mengklik struktur, lalu tampilkan hubungan. Nah, di sini dapat kita lihat dari tabel pegawai ini akan mengambil ID departemen yang ada di tabel departemen dengan kolomnya ID departemen. Oke, balik lagi ke halaman webnya. Di mana untuk menghubungkan database tersebut dengan PHP, kita harus mengkoneksikannya terlebih dahulu. Di sini saya membuat sebuah file yang bernama koneksi.php. Di sini terdapat mysqli_connect di mana digunakan untuk membuat koneksi ke database dengan parameter host, username, password, dan nama database-nya. Nah, selain itu juga terdapat variabel con, di mana variabel con ini dipakai untuk menampung fungsi koneksi ke database. Variabel ini yang nantinya akan kita pakai untuk melakukan query-query pada database. Jika terjadi kesalahan, maka nanti akan muncul sebuah script yang bertuliskan terjadi kesalahan. Nah, ini adalah tampilan home yang sudah saya buat, di mana terdapat data daftar pegawai yang sudah kita buat tadinya. Dan juga ada fitur edit, delete, serta juga kita bisa melakukan tambah data. Berikut adalah shortcut-nya. Ini adalah shortcut untuk tampilan home-nya, di mana saya membuat tabel yang berisikan ID pegawai, nama, alamat, departemen, dan juga pilihan. Tidak lupa untuk mengetikkan include koneksi.php agar terhubung dengan MySQL. Selanjutnya ada variabel key di mana dia untuk menampung data dari select from pegawai A, inner join departemen B on A ID departemen sama dengan B ID departemen. Nah, fungsi dari inner join itu sendiri adalah untuk mengambil semua row dari tabel pegawai dan tabel departemen dengan kondisi nilai key yang terkait saja. Dan jika tidak, maka row tersebut tidak akan muncul. Kalau tidak terdapat kondisi key yang terkait antar tabel, maka semua row dari kedua tabel akan dikombinasikan. Kemudian, data dari variabel query akan disimpan ke dalam variabel exec. Nah, di sini juga terdapat mysqli_query di mana dia berfungsi untuk mengeksekusi query MySQL dan menampilkan hasil set dari MySQL. Kemudian juga terdapat mysqli_fetch_array. Nah, ini berfungsi untuk mengambil baris sebagai array asosiatif, array numerik, dan juga ditampilkan oleh kedua asosiatif dan array numerik. Kemudian, jika kita mengklik edit, jika kita mengklik edit ini, maka kita akan diarahkan ke link edit_biodata.php di mana itu merupakan link from dari untuk mengedit. Habis itu, jika kita mengklik delete, maka kita akan diarahkan ke link delete_pegawai.php. Nah, jadi pertama-tama saya akan membahas tentang tambah data. Berikut adalah tampilan dari form input biodata pegawai, di mana kita dapat mengisi ID pegawai, nama pegawai, alamat maupun departemen.
jika kita melihat di index.php, jika kita menekan tambah data, maka kita akan diarahkan ke link biodata_pegawai.php. Nah, jadi pertama-tama kita harus membuat formnya terlebih dahulu, di mana form tersebut terdapat ID pegawai, ada juga nama pegawai, dan alamat, di mana kita memasukkan input type berupa teks. Dan juga ada required, di mana required sendiri itu berfungsi untuk meminimalisir kesalahan pengguna saat pengisian form. Misalnya, harus mengisi semua kolom form yang tertera. Namun, jika ada yang terlewat, maka atribut required ini akan memberitahu kepada pengguna ada form yang terlewat. Contohnya seperti ini. Di sini, jika kita melewati salah satu kolom tersebut, maka akan muncul tulisan yang mengatakan harap isi bidang ini. Untuk departemennya, kita menambahkan koneksi ke database-nya dengan mengetikkan include koneksi.php. Di sini juga terdapat mysqli_query ya, di mana ini berfungsi untuk mengeksekusi query MySQL dan menampilkan hasil set MySQL yang ada dalam select from department, yang berarti di dalam tabel departemen. Yang kemudian data tersebut akan ditampung di dalam variabel yang bernama nama underscore departemen. Lalu di sini juga ada mysqli_fetch_assorts, di mana dia itu berfungsi untuk mengembalikan nilai berupa asosiatif array. Di sini key array bukan lagi angka tapi nama kolom tabel. Form ini menggunakan metode post, di mana data yang dikirim itu tidak akan terlihat di URL pada browser. Kemudian juga terdapat atribut action. Nah, di mana atribut action ini tuh berfungsi untuk menentukan kemana arah data formulir itu akan dikirim. Setelah kita selesai mengisi data, maka data tersebut akan dikirim ke simpan_pegawai.php. Berikut merupakan shortcut dari simpan_pegawai.php, di mana terlebih dahulu kita harus mengetikkan include koneksi.php agar kita terkoneksi dengan database-nya. Nah, setelah itu terdapat variabel yang bernama query, di mana dia tuh berfungsi untuk menampung data pada saat kita ingin menambahkan data pada tabel pegawai dengan memasukkan ID pegawai, nama pegawai, alamat, maupun ID departemennya. Nah, ada juga variabel exec, di mana dia itu akan menampung data-data dari mysqli_query yang berfungsi untuk mengeksekusi data di MySQL, di mana data-data yang dieksekusi itu seperti variabel count dan juga variabel query. Nah, jika data tersebut berhasil ditambah, maka nanti akan muncul script yang bertuliskan data berhasil disimpan, yang ini. Nah, kita nanti akan dilempar ke tampilan home-nya jika kita berhasil. Jika kita gagal dalam menambahkan data, maka nanti akan muncul script yang bertuliskan data gagal disimpan. Kemudian kita akan dilempar kembali ke halaman pengisian form tambah data. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi form input biodatanya. Pertama, ID pegawai 106. Nah, di mana ID pegawai ini tidak boleh sama dengan ID pegawai yang sudah ada, karena ID pegawai ini kita sudah men-set dia menjadi primary key, di mana dia tuh bersifat unik. Nah, kemudian ada nama pegawai seperti Sylvia Maharani, langsung alamatnya Kelungkung, dan departemen dari HRD. Kemudian kita simpan. Nah, ini dia akan muncul sebuah script data berhasil disimpan jika data tersebut berhasil ditambahkan. Lalu kita klik OK. Dan ini dia tampilan daftar pegawai yang sudah kita tambah. Nah, sekarang saya akan membahas tentang edit data. Kita klik edit.
Nah, berikut merupakan tampilan dari form edit biodata pegawai. Dan ini adalah shortcutnya. Ketika kita membuka index.php, di sini dijelaskan bahwa jika kita mengklik edit, maka kita akan diarahkan ke link edit biodata.php. Nah, di sini pertama-tama kita tidak lupa membuat PHP-nya dan mengetikkan include koneksi.php agar terhubung dengan database. Kemudian kita membuat form dengan isi yang sama persis seperti form saat menambahkan data. Namun yang membuatnya berbeda, di bagian ID pegawai ada terdapat atribut read only. Nah, read only digunakan untuk menentukan bahwa elemen input hanya dapat dibaca atau read only tanpa bisa diedit. Form ini menggunakan metode post dan data formulir tersebut akan dikirim ke update_pegawai.php. Seperti biasa, pertama-tama kita tidak lupa mengetikkan include koneksi.php agar terhubung ke database. Kemudian ada variabel query di mana untuk menampung data yang akan diedit. Nah, di sini kita dapat mengedit nama, alamat, dan ID departemen. Namun di ID pegawai tidak dapat diedit. Kemudian ada MySQLi_query di mana untuk mengeksekusi data yang ada di MySQL, dan tidak lupa ada variabel count dan juga ada variabel query di mana data-data tersebut akan disimpan di dalam sebuah variabel yang bernama exec. Jika data tersebut berhasil diedit ataupun diupdate, maka nanti akan muncul script yang bertuliskan data berhasil diupdate. Kemudian kita akan dilempar ke tampilan home. Nah, jika data tersebut gagal diupdate, maka nanti akan muncul script yang bertuliskan data gagal diupdate. Dan kita akan dikembalikan ke tampilan form edit biodata. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengedit biodata pegawai dari Putu Ayu dengan ID pegawai 101. Di sini saya ingin mengganti nama pegawainya menjadi Putu. Nah, di sini ya, jika kita ingin mengedit ID pegawai itu tidak bisa karena kita sudah men-setnya dia menjadi read only. Sekarang departemennya terganti menjadi IT, lalu kita simpan. Nah, script akan muncul data telah diupdate ketika data tersebut berhasil diedit. Lalu kita klik OK. Nah, ini tampilan data yang sudah kita edit. Terakhir adalah delete. Berikut merupakan shortcut dari delete. Jika kita membuka indeks, di sini tertera jika kita mengklik delete, maka kita akan dialihkan ke link delete_pegawai.php. Ini ya, isi dari delete_pegawai.php. Tidak lupa untuk mengetikkan include koneksi.php agar terhubung dengan database. Kemudian ada variabel key di mana dia akan menampung data pegawai dari tabel pegawai jika ada data yang ingin dihapuskan. Selain itu juga ada MySQLi_query di mana dia digunakan untuk mengeksekusi data dari MySQL, dan tidak lupa untuk mengetikkan koneksi yaitu variabel count dan juga variabel key-nya. Dan dia akan ditampung data-data tersebut ke dalam sebuah variabel yang bernama exec. Nah, jika data tersebut gagal dihapus, maka nanti akan muncul sebuah script yang bertuliskan data berhasil dihapus, dan kita akan diarahkan ke tampilan home. Dan jika data tersebut gagal untuk dihapus, maka nanti akan muncul tulisan script data gagal dihapus, dan kita akan dilempar ke tampilan home.
Nah, di sini kita akan mencoba untuk mendelete salah satu datanya. Saya akan menghapus data pegawai dari Sylvia Maharani. Kita klik delete. Nah, berarti data ini sudah berhasil terhapus karena muncul script yang bertulis data berhasil dihapus. Nah, ini tampilan yang setelah kita sudah mendelete nama pegawai dari Sylvia Maharani. Ya, jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua.